Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 4009 sampai bab 4012. Pasukan koalisi seperti kuil Longhu dan Sekte Pedang Tianyuan juga hampir sepenuhnya dibantai oleh Ye Junlin dan lainnya. Kabar selanjutnya membuat Gong Qianqiu semakin kesal. Sekelompok sampah, kamar dagang Zijin tidak lebih dari itu. Gong Qianqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, berpikir bahwa melalui kekuatan kamar dagang Zijin, dia dapat membunuh para gangster dan menghilangkan masalah di masa depan. Di luar dugaan, pasukan koalisi sekuat itu masih gagal kembali. Para gangster tidak akan menyelesaikan masalah denganku, kan? Gong Qianqiu menjadi semakin kesal setiap kali dia memikirkan hal ini. Dia berpikir untuk keluar untuk melarikan diri, tetapi tampaknya lebih tidak aman bersembunyi di balik istana api Dewa Bulan Matahari. Terakhir kali, para bandit menimbulkan banyak korban di istana api ilahi Bulan Matahari dengan panah dari jarak ribuan mil. Jika dia menjadi sasaran tentara dewa lagi, nyawanya mungkin dalam bahaya. Setelah banyak pertimbangan, masih aman untuk tinggal di benteng sementara kamar dagang Zijin, terutama karena ketiga tetua berjubah hitam berasal dari markas besar kamar dagang Zijin. Bahkan bandit tangguh pun harus memberi mereka sedikit rasa hormat, kan? Gong Qianqiu mengeluh. Bagaimanapun, kamar dagang Zijin adalah kekuatan super, dan kekuatan penuh yang dikirim sebelumnya kurang dari 1/10. Dengan dasar yang begitu dalam, tidak ada bandit yang berani melakukan kesalahan. Namun, sebelum pemikiran seperti itu benar-benar hilang, seorang pria kuat dari kamar dagang Zijin berjalan mendekat. Gong Qianqiu, Penatua Mo Xie telah memintamu untuk datang. Orang kuat dari kamar dagang Zijin memiliki ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia tidak memiliki emosi sama sekali. Gong Qianqiu tidak berani bertanya lagi. Ketiga tetua berjubah hitam jauh lebih kuat darinya, dan ada banyak pria kuat lainnya yang tidak bisa dia bandingkan. Bersikap low profile adalah cara untuk menenangkan diri. Gong Qianqiu mengikuti orang-orang kuat dari kamar dagang Zijin ke aula pertemuan dan menemukan bahwa banyak orang kuat dari sekte tersebut telah berkumpul. Penatua Mo meminta nasihat Qianqiu. Gong Qianqiu bertanya dengan hormat. Mo Xie awalnya ingin bertanya tentang detail pertempuran antara gangster dan orang-orang kuat di Istana Api Dewa Matahari dan Bulan. Tapi tiba-tiba dia merasakan aura kuat mendekat dengan cepat. Seseorang datang, semua orang waspada dan siap bertarung. Mo Xie segera mengeluarkan perintah. Jantung Gong Qianqiu tiba-tiba naik ke tenggorokannya. Reaksi pertamanya adalah para gangster datang, dan wajahnya langsung menjadi pucat seperti kertas. Ketiga tetua, Mo Xie, Mo Ya, dan Mo Cheng, bergegas keluar dari aula pertemuan, diikuti oleh yang lainnya. Pedang mereka terhunus dan busur mereka digantung, dan mereka melihat keluar dengan mata serius. Ledakan, dengan suara keras, sesosok tubuh jatuh dari langit. Sekilas Mo Xie mengenalinya dan bertanya dengan nada yang sangat dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Wei Suyang telah melakukan intervensi sebelumnya, yang telah membuat Mo Xie tercekik. Namun karena dia tidak mengetahui kedalaman kekuatan Ye Junlin, dia tidak buru-buru memamerkan wajahnya. Sekarang Ye Junlin benar-benar mengambil inisiatif untuk datang ke pintu, itu terlalu menipu. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, "Aku sedang mencari seseorang." "Siapa?" Mo Xie bertanya, nadanya menjadi sangat tidak sabar. Ye Junlin melepaskan auranya untuk menjelajah, dan segera menemukan aura Gong Qianqiu, menunjuk langsung ke arah Gong Qianqiu yang bersembunyi jauh di tengah kerumunan.
Aku mencari dia, kata Ye Junlin sambil bercanda. Mo Xie dan yang lainnya segera menyadari apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, Gong Qianqiu mengambil inisiatif untuk mengetahui keberadaan para gangster tersebut. Apakah ini rencana penyelesaian rekening di masa depan? Memang benar Gong Qianqiu memberitahumu keberadaanmu, tapi jangan terlalu sering menindas orang lain. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kita. Wow. Xie mendengus dingin dan melanjutkan, tergantung pemiliknya yang memukuli seekor anjing. Benar sekali, benar, Ye Junlin berkata dengan serius. Mo Xie berpikir bahwa Ye Junlin terintimidasi oleh kekuatannya, jadi dia berencana untuk mengucapkan kata-kata kasar untuk mendapatkan kembali kekuatan, tetapi dengan kejam diinterupsi oleh Ye Junlin. Justru karena kamu adalah masternya maka aku pantas dikalahkan, kata Ye Junlin sambil tersenyum. Mo Xie tersedak oleh kata-kata kasar yang ada di bibirnya, dan merasa sangat tidak nyaman untuk sesaat. Jangan melangkah terlalu jauh, ini bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Sebelum orang kuat dari markas besar kamar dagang Zijin mengucapkan kata persegi, dia merasakan cahaya dingin tiba-tiba muncul di depan matanya. Kemudian energi pedang yang ganas meraung ke arahnya, dan sudah terlambat untuk bersembunyi. Engah, garis darah berceceran, dan tubuh orang kuat dari markas besar kamar dagang Zijin jatuh ke tanah. Berisik, kata Ye Junlin tidak sabar. Jika kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu, aku tidak keberatan mengirimmu ke jalan bersama. Suara dingin Ye Junlin seperti sambaran petir yang meledak di telinga semua orang, dan semua orang bergidik tanpa sadar. Mo Xie dan yang lainnya juga kaget. Mereka tidak pernah menyangka Ye Junlin berani membunuh orang sendirian di wilayahnya sendiri. Terlalu sombong, tapi sekali lagi, gangster memang punya kemampuan untuk menjadi sombong. Adapun pukulan barusan, meskipun itu dia mungkin tidak bisa menghindarinya dengan sempurna. Memikirkan hal ini, semua orang berkuasa yang hadir berada dalam bahaya. Terutama karena mereka baru saja mendengar bahwa senjata ajaib tiada taraf di tangan Ye Junlin memiliki kekuatan yang tak tertandingi belum lama ini. Mereka tidak ingin mencobanya sendiri. Gong Qianqiu, sebaiknya kamu keluar sendiri, dan kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya saat aku mengambil tindakan. Gong Qianqiu gemetar dan wajahnya sangat jelek, tapi dia tidak berani untuk tidak menaati kata-kata Ye Junlin. Dia bisa dengan jelas merasakan aura pembunuh yang diungkapkan oleh Ye Junlin saat dia mengucapkan kata-kata terakhir itu. Gong Qianqiu memandang orang-orang kuat dari kamar dagang emas ungu untuk meminta bantuan, tetapi orang-orang ini semua menyingkir, benar-benar memperlihatkan dirinya tepat di depan Ye Junlin. Meskipun ada berbagai macam kemarahan di hati mereka, orang-orang kuat dari asosiasi pedagang Zijin tidak berani menyentuh kesialan Ye Junlin dengan mudah, dan bahkan menyebabkan kematian. Gong Qianqiu tidak punya pilihan selain gigit jari dan berjalan maju perlahan. Kakinya sepertinya dipenuhi timah dan dia kesulitan untuk berjalan. Dia tidak tahu apa yang menunggunya selanjutnya, mungkin kematian, atau mungkin kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Adegan di mana orang kuat itu mati karena pedang barusan tergambar jelas di benaknya, dan Gong Qianqiu takut dia akan mengikuti jejaknya. Dalam jarak pendek lebih dari 10 meter ini, Gong Qianqiu merasa seolah-olah telah berjalan melewati ribuan gunung dan sungai. Tunggu sebentar, waktuku terbatas, Ye Junlin mendesak dengan tidak sabar. Gong Qianqiu hampir menangis. Dia melihat ke arah Mo Xie dan yang lainnya lagi. Tetapi mata Mo Xie mengelak, jelas tidak bermaksud untuk membela dirinya.
Akhirnya, setelah setengah batang dupa, Gong Qianqiu menghampiri Ye Junlin. Entah kenapa, dia sekali lagi merasa familiar dengan gangster berpenampilan biasa di depannya. Jika kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu, kamu harus membayar harganya. Hari ini saya akan mengumpulkan bunga terlebih dahulu. Sebelum dia selesai berbicara, Gong Qianqiu merasakan bayangan telapak tangan mendekat dengan cepat. Dia secara naluriah ingin menghindarinya, tetapi kakinya sepertinya terikat oleh suatu kekuatan, bahkan membuatnya mustahil untuk bergerak. Bentak, Ye Junlin menamparkan pipi kanan Gong Qianqiu. Jejak telapak tangan berdarah segera muncul, dan pipinya bengkak. Asimetri mempengaruhi persepsi. Saat suara Ye Junlin terdengar, Gong Qianqiu merasakan sakit yang membakar lagi di pipi kirinya. Bentak, Ye Junlin secara akurat mengontrol intensitasnya, dan benar saja, pembengkakan di kedua sisi pipinya hampir sama. Aku masih belum yakin dengan sorot matamu. Ayo terus berjuang di sana. Masih menatap, Ye Junlin menamparkan Gong Qianqiu ratusan kali berturut-turut, dan pipinya hampir memar. Ada darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia sangat menderita. Saya tidak tahu berapa lama pemukulan itu berlangsung, tetapi Gong Qianqiu hanya bisa merasakan bintang bersinar di depan matanya, kepalanya berputar, seluruh wajahnya kehilangan kesadaran, dan dia benar-benar mati rasa kesakitan. Kamu bisa keluar? Ye Junlin akhirnya berhenti, lalu melihat ke orang lain di kamar dagang Zijin dan bertanya, jika kamu tidak yakin, kamu bisa berdiri, karena takut membuat marah dewa jahat ini dan menyebabkan dia menderita bencana yang fatal. Melihat pipi Gong Qianqiu yang berdarah, Mo Xie dan 3 tetua lainnya merasa sangat terhina. Tamparan Ye Junlin sebelumnya sepertinya mengenai wajah mereka, dan sebenarnya ada sensasi terbakar. Tindakan Ye Junlin seperti tamparan di wajah semua orang yang hadir. Mereka semua dipenuhi dengan kemarahan, tetapi mereka tidak berani berbicara. Karena kamu tidak keberatan, aku akan pergi dulu. Setelah Ye Junlin mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Gong Qianqiu diserahkan kepada Xiao Feng untuk dibunuh. Kali ini Ye Junlin datang dan hanya ingin memberinya pelajaran. Melihat latar belakang Ye Junlin perlahan menghilang dari pandangan, Mo Xie dan yang lainnya akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan mengumpat dengan marah. Bajingan sialan, dia terlalu sering menindas orang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami, kamar dagang Zijin, tidak berani membalasnya? Dia berani memukuli orang di depan kita. Dia harus membalas kebencian ini 10 kali lipat. Kami akan menunggu sampai preman itu terbunuh. Tangkap dia, aku akan membuatnya hidup dan mati. Mo Xie juga melaporkan masalah tersebut kepada Huang Fu Hongsheng dengan jujur saat semua orang memarahinya. Di antara kamar dagang Zijin di kota Wandao, Huang Fu Hongsheng sangat marah setelah mendapat kabar tersebut. Brengsek, orang ini sangat menipu. Jika kita tidak menyingkirkannya, bagaimana kamar dagang Zijin bisa mendapatkan pijakan di reruntuhan Kunlun di masa depan? Huang Fu Hongsheng sangat marah dan segera membuat keputusan akhir. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuh para bandit kejam itu. Jika orang-orang dari kamar dagang Taiyi menghentikan mereka, mereka akan diusir dan dibunuh. Seluruh kota Wandao mulai bergerak. Karena kekuatan yang dikirim terakhir kali gagal, Huang Fu Hongsheng memutuskan untuk melepaskan kekuatan inti. Khususnya di kantor pusat kamar dagang Zijin, ribuan pakar terkemuka dikerahkan untuk membantu. Semua elit dari Istana Laut Bintang keluar, dan tentara surgawi lapis baja hitam mengirimkan lebih dari 100.000 elit,
bersumpah untuk menghancurkan para bandit ganas itu menjadi abu. Adapun sekte besar seperti Kuil Longhu dan sekte pedang Tian Yuan yang telah menderita kerugian besar sebelumnya, mereka juga mengirimkan semua elitnya dan bersumpah untuk membalas dendam. Tiba-tiba ada pergerakan ke segala arah, dan sekte yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, bergegas ke kota Wandao untuk berkumpul dan bersiap. Desir, desir, desir. Barisan elit lebih dari 100.000 pasukan surgawi lapis baja hitam berbaris serempak, mengeluarkan suara langkah kaki yang memekakkan telinga, seolah-olah seluruh pangkalan bergetar hebat. Apalagi ada 10 tank besar di tengah formasi militer. Tank-tank ini semuanya berwarna hijau tua dan memancarkan cahaya dingin yang redup. Sederet peluncur roket muncul di atas tangki, dengan ratusan laras senapan hitam mengarah ke depan, dan ada kilatan cahaya dingin samar di laras senapan tersebut. Jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa sinar dingin itu jelas merupakan bilah tombak yang tajam. Saya tidak tahu dari bahan apa tombak ini dibuat, tetapi jika dilihat dari kejauhan, tombak ini menunjukkan pesona Tao yang cocok dengan langit dan bumi. Nama keretanya adalah Gui Jianzhou, dan tombak yang disembunyikan di dalam tong adalah senjata semi magis yang terbuat dari bahan mentah terbaik. Seluruh badan kereta telah diatur dengan formasi oleh master formasi, yang dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi sebagai sumber energi untuk mendorong kereta tersebut menembak. Tombak senjata kuasi sihir ini, yang sudah sangat mematikan, dapat mengerahkan kekuatan senjata sihir tingkat atas. Ketika sebuah kereta mengaktifkan saklarnya, ia dapat melepaskan ratusan serangan tombak senjata ilahi pada saat yang bersamaan. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi Anda, sulit untuk menghindarinya sepenuhnya. Secara khusus, tombak ini juga memiliki Dao Yun, yang memiliki efek pelacakan sampai batas tertentu. Musuh yang dikunci oleh kereta pasti akan terlacak tanpa tempat untuk bersembunyi. 10 tank ini adalah senjata pengepungan paling berharga dari tentara surgawi lapis baja hitam, dan kali ini semuanya dikeluarkan untuk menghadapi para bandit kejam. Ditambah dengan lebih dari 100.000 pasukan elit surgawi lapis baja hitam yang sudah memiliki formasi serangan gabungan, dan kereta hantu, mereka dapat sepenuhnya mengalahkan sekte besar manapun. Sekte lain juga mengirimkan elit mereka, termasuk yang pertama dari 6 halaman utama Kuil Longhu, bersumpah untuk membalas dendam 8 Vajra Arhat. Para pemimpin dari 6 suku utama klan Zanhu juga keluar dengan kekuatan penuh. Ada auman harimau yang samar di setiap gerakan dan efektivitas pertempuran terlihat jelas. Pemimpin sekte pedang Tian Yuan memimpin 5 tetua tertinggi bersama-sama, dan saat mereka berjalan, susunan pedang yang rumit muncul samar-samar di atas kepala mereka. Sekte lain pada umumnya sama. Mereka semua memiliki master yang keluar dengan kekuatan penuh, bersumpah untuk membunuh bandit tangguh dan membalas rasa malu mereka sebelumnya. Terutama silsilah Raja Xiaoyao, mereka segera stabil secara internal dan memilih Raja Xiaoyao yang baru. Raja Xiaoyao yang baru juga sangat ahli dalam mengendalikan binatang, membentuk pasukan yang terdiri dari ribuan binatang spiritual dalam waktu singkat. Selain itu, ada 10 makhluk roh tingkat Raja Semu di antara makhluk roh ini. Mereka juga seperti pasukan yang terlatih, berkumpul dalam formasi yang rapi dan siap beraksi. Huang Fu Hongsheng berdiri di atas perahu awan, menghadap ke ratusan kam sekte. Namun melihat bendera berkibar, pasukan yang kuat dan perkasa, seluruh dunia dipenuhi aura pembunuhan yang kuat.
Bunuh para gangster dan balas dendam, teriak Huang Fu Hong Sheng Yungong, dan suaranya mencapai telinga semua orang yang hadir. Bunuh para gangster, balaskan darahnya. Bunuh para gangster, balaskan darahnya. Orang-orang kuat dari banyak sekte berteriak serempak, dan teriakan pembunuhan bergema di langit, dan seluruh dunia tampak untuk mengubah warna. Ayo pergi, Huang Fu Hong Sheng memberi perintah, dan pasukan aliansi sekte berangkat dengan perkasa, langsung menuju kota Longyang. Pasukan koalisi bergegas keluar dari kota Pulau 10.000, menyebabkan orang-orang kuat di sekitarnya mengawasi dari kejauhan. Beberapa orang bingung, dan mereka yang mengetahui cerita di dalamnya membantu menjelaskan. Ternyata mereka akan membunuh bandit tangguh itu. Tapi mereka hanya menggunakan barisan yang begitu menakutkan. Bukankah Presiden Huang Fu membuat keributan? Tentara langit lapis baja hitam bahkan menggunakan kereta hantu, yang dirancang khusus untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Sungguh senjata ilahi. Pasukan makhluk roh Raja Xiao Yao juga telah dikirim. Sepertinya setidaknya ada 10 makhluk roh tingkat Raja Semu lebih dari cukup untuk mengalahkan 3 atau 5 sekte besar. Itu Tian Yuan, kamu pasti orang kuat dari sekte, mungkin ada auman harimau. Menjauhlah, kali ini kamar dagang Zijin serius. Tidak peduli siapa itu, mereka pasti akan mati. Mendekat, karena takut disakiti, sisi lain. Gong Qianqiu yang ditampar oleh Ye Junlin pun mendapat kabar tersebut, bahkan ia sudah tidak sabar untuk datang dan menonton. Ketika Gong Qianqiu melihat penampakan sebenarnya dari kekuatan koalisi yang menakutkan, suasana hatinya yang awalnya tertekan dan kesal langsung menjadi sangat indah. Bandit keji, aku ingin melihat bagaimana kamu menghadapinya kali ini. Dengan tingkat penampilan sebenarnya seperti ini, tidak peduli seberapa kuat dia pasti akan mati. Gong Qianqiu menjadi semakin bersemangat saat memikirkannya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. Hanya gerakan sudut mulutnya yang menyentuh lukanya, dan dia tiba-tiba tersentak kesakitan, dan kebencian terhadap Ye Junlin di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Pemimpin ini ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana gangster itu mati. Gong Qianqiu mengambil keputusan dan mengikuti pasukan koalisi dari kejauhan. Jika diberi kesempatan, Gong Qianqiu bahkan ingin membunuh gangster itu dengan tangannya sendiri untuk membalas penghinaan hari ini. Pada saat yang sama, Wei Suyang, yang berada jauh di kota Longyang, juga mendapat kabar tersebut. Sejak kamar dagang Taiyi memutuskan untuk memihak Ye Junlin, Wei Suyang mengirimkan sejumlah besar informan untuk mengawasi setiap pergerakan kamar dagang Zijin di kota Wandao. Jadi di mana Huang Fu Hong Sheng mengumpulkan pasukannya, Wei Suyang telah menerima berita terkait. Ketika berita datang bahwa pasukan koalisi telah berkumpul, Wei Suyang sangat terkejut dan tercengang. Ini mengerikan. Kamar dagang Zijin benar-benar menggunakan barisan seperti itu. Sepertinya mereka bertekad untuk bertarung sampai mati. Wei Suyang berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang agak pahit. Bersambung.